Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Sejumlah masalah bangsa menjadi topik perbincangan dalam pertemuan tersebut. Sidang perdana skandal korupsi proyek IKTP mengungkap sejumlah nama politisi lintas parpol yang dituding menerima aliran dana. Lagu apa, Pak? Terserah lah. Salah satu lagu nasional favorit saya, Pak. Boleh lah, apalah. Pokoknya biar. Nggak nyanyi lagu galau kan, Pak, di sini? Sejumlah musisi menyampaikan harapan kepada Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari Musik di Istana Negara hari ini. Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Program ini akan mengupas 3 isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Andini Effendi. Dan saya Rory Asyari akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Ada sejumlah alasan kenapa kami menjadikan 3 agenda utama di atas sebagai pilihan tema atau isu pada hari ini. Yang pertama, fakta yang terungkap dalam sidang perdana skandal korupsi proyek IKTP mengkonfirmasi nama-nama politisi besar sebagaimana pernah diungkapkan pimpinan KPK. Alasan pemilihan isu kedua setelah saling kritik dan saling menyindir, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Dan yang menarik, Rory, pertemuan ini bersamaan dengan sidang perdana kasus IKTP. Jadi memang betul-betul 2 topik yang cukup besar ini ya. Ini menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Kemudian juga bagaimana dengan agenda ketiga. Nah, di agenda ketiga ini di saat sorotan publik tertuju ke Senayan terkait dengan skandal IKTP yang Anda sebutkan tadi, Andini, sebuah survei menyebutkan jika DPR merupakan lembaga negara paling korup saat ini dari Transparency International Indonesia. Oke, baiklah, dan kita akan segera menyaksikan Prime Time News, makna dalam sebuah berita. Sedangkan sisanya sebesar 49% atau sejumlah 2.558 miliar rupiah akan dibagi-bagikan kepada Pemirsa, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sejumlah nama besar yang disebut turut mendapatkan aliran dana korupsi IKTP. Nama-nama yang disebutkan jaksa berasal dari kalangan pejabat negara, anggota legislatif, dan pihak korporasi. Sidang perdana kasus korupsi IKTP yang diselenggarakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan 2 terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiarto. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa terungkap sejumlah nama yang diduga menerima aliran dana korupsi. Nilai proyek IKTP sekitar 5,9 triliun rupiah. Dari jumlah itu hampir 49%-nya menjadi bancakan suap ke sejumlah pihak dari pejabat pemerintahan, konsorsium perusahaan, dan puluhan politisi Senayan. Irman dan Sugiarto didakwa telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Dan menguntungkan orang lain yakni Gamawan Fauzi, Dia Anggraini, Derajat Wisnu Setiawan, beserta 6 orang anggota panitia pengadaan. Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marlim, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Oli Dondo Kambe, Melcias Marcus Meken, Mirwan Amir, Tamsil Lindrum, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Hairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Mustopo Weni, Rindoko, Jazuli Juwaini, Agung Gunanjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasona Lawli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR RI lainnya. Dalam dakwaan sidang perdana skandal korupsi proyek IKTP, sejumlah nama politisi beken disebut menerima aliran dana dalam kasus tersebut. Apakah nama-nama itu benar menerima aliran dana korupsi atau sekedar dicatut namanya? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua KPK, Laude Syarif dari Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta. Pak Laude, selamat sore. Selamat sore.
Ini ada beberapa pihak yang disebut paling besar adalah yang masing-masing menerima 11% atau 574 M, yakni Setia Novanto, Andi Narogong 11%, kemudian Anas Urbaningrum dan Nazarudin juga 11% dari seluruh nilai proyek. Saya ingin fokus lebih dahulu ke dua nama besar yakni Anas Urbaningrum dan Setia Novanto. Bagaimana sebenarnya peran keduanya, Pak, dalam kasus ini? Saya tidak bisa menjelaskan tentang peran keduanya karena sebenarnya itu bisa diikuti dari sidang di pengadilan yang hari ini jaksa penuntut umum kami sudah membacakan dakwaannya, sedangkan perannya bagaimana mereka melakukan dan berapa jumlah yang diambil ya diikuti saja di pengadilan. Perannya adalah untuk mengamankan pembahasan anggaran di DPR, yakni untuk Demokrat dan juga untuk Golkar begitu. Kalau misalnya sudah ketahuan ini, mereka menerima menurut dakwaan dari JPU, kenapa begitu lama untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, Pak? Kan ini memang baru 2 orang ini yang kita tetapkan tersangka, Pak. Jadi ya tergantung dari bagaimana juga proses berjalannya sidang. Saya perlu ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kasus ini kasus besar dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu kami mohon kesabarannya sekaligus juga untuk melihat dan memantau KPK agar kami bisa bekerja dengan damai, bisa bekerja dengan profesional dan bisa bekerja dengan baik di KPK. Khusus untuk tersangka-tersangka lain tentunya juga kami tidak bisa kemukakan sekarang. Yang jelas sekarang ada 2 orang tersangka dan semoga saja dari keterangan persidangan ini ada perkembangan-perkembangan baru agar semua kasus ini bisa kita selesaikan dengan baik, efektif dan tidak memakan terlalu waktu yang lama ya. Pak Laude, kalau dikatakan ini ada pertemuan informal begitu yang membicarakan soal proyek IKTP ini, apa bukti yang menguatkan KPK sehingga bisa ada statement bahwa memang terjadi pertemuan di luar? Kan dari semua saksi-saksi yang kami periksa itu kan banyak sekali dan keterangan satu orang dengan keterangan orang berikutnya dan orang berikutnya lagi kalau bersesuaian semuanya dan termasuk misalnya yang tersangka sekarang berarti itu kan terjadi. Jadi kami tidak mungkin berani menetapkan kronologi begitu detail seperti yang dalam dakwaan kalau seandainya itu tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada ya. Peran Andi Narogong kemudian juga Setia Novanto yang begitu besar dilihat ini berdasarkan keterangan dari berapa orang saksi, Pak, kalau begitu? Kan dari sejumlah saksi yang kami miliki itu yang diperiksa itu kan lebih dari ratusan orang. Jadi khusus kan kalau saksi itu yang melihat, yang mendengar secara langsung seperti itu. Jadi ya semuanya dan termasuk keterangan dari para saksi dan nama-nama yang kami telah periksa. Kan beliau-beliau sudah diperiksa juga. Pak Laude, ini setelah ada nama-nama yang muncul di persidangan hari ini, kemudian pertanyaannya, what's next, Pak? Ya, what next-nya itu satu, kami berharap bahwa yang sudah terdakwa sekarang dilimpahkan bisa selesai dalam waktu yang tidak lama. Yang kedua, bahwa nama-nama yang telah dicurigai menerima seperti mana yang sebagaimana yang ada di dalam dakwaan itu ya diharapkan juga bisa diselesaikan oleh KPK sedikit demi sedikit. Bagaimana dengan mereka yang sudah mengembalikan uang ke KPK? Ada sekitar 3 hingga 4 orang anggota DPR menurut Pak Agus Raharjo yang mengembalikan ke KPK begitu. Seperti apa bentuk dukungan KPK terhadap mereka yang mau mengembalikan uang dan menjadi justice collaborator? Sampai hari ini kami masih berharap bahwa orang-orang yang terlibat dalam kasus ini dan menerima duit, kami berharap supaya segera mengembalikan. Namun ada catatan bahwa mengembalikan uang itu tidak menghilangkan tanggung jawab pidana terhadap yang bersangkutan. Tetapi bahwa apakah KPK akan memberikan memberikan sebagai justice collaborator itu
salah ada kemungkinan untuk itu selama yang bersangkutan konsisten dalam memberikan keterangan sampai dengan di pengadilan. Dan Baik. itu untuk kebaikan yang bersangkutan. Pak Laude, sebelum kita berpisah, mantan Wakil Ketua KPK Bushro Mukodas mengatakan waspadai serangan politik terkait penanganan kasus ini. Tanggapan Anda seberapa yakin bisa membuka kasus IKTP ini? Kami berharap mendapatkan dukungan dari parlemen, dari pemerintah, dari aparat penegak hukum lain, dan dari masyarakat Indonesia secara umum tentang pengungkapan kasus ini, karena ini adalah untuk menyelamatkan program pemerintah, baik itu parlemen maupun pemerintah sendiri dan masyarakat. Karena ini adalah menyangkut hajat hidup ya lebih dari setengah semua yang telah dewasa untuk mendapatkan EKTP dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami berharap tidak ada serangan-serangan seperti itu dan kami mendapatkan dukungan baik itu dari pemerintah maupun parlemen. Pak Laude Syarif, Wakil Ketua KPK, terima kasih. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi sejumlah nama politisi lintas parpol dituding menerima aliran dana IKTP. Siapakah saja mereka? Prime Time News akan kembali usai jeda berikut ini.